Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christophorus Adi Cahya Pustanto dengan NIM K1221017, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mendeklamasikan dua buah puisi. Puisi yang pertama berjudul Aku, karya Gadin Arwar, dan puisi yang kedua berjudul Menapa Jejak Saat Emak, karya Dr. Sugit Julianto. Salam hangat kepada seluruh pecinta puisi di Nusantara, dan salam hormat kepada Ibu Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Rahani Suhita, dan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah kajian apresiasi puisi, yaitu Bapak Edi Suryanto dan Bapak Sugit Julianto. Selamat menyaksikan. Menapa Jejak Sesak Hati Emak, karya Dr. Sugit Julianto, MPD. Emak, kemana larinya semilir angin di sela rumpun bambu dulu? Begitu lembut terpaannya, meski hanya saksi bisu tentang tulusmu. Mungkin ia akan bercurah duka pada awan tentang manjaku di pelupukmu. Bila esok sejuk saljunya pun turut meneduhkan kering rumpun bambu, atau kelak gumpal awannya menderaskan lebat hujan semusim windu. Moga lantang tiupnya tak sertakan alir butir bulir mata hati emak yang keluh. Emak, kemana kilonya seberkas cahaya purnama di sela awan gelap dulu? Betapa cerah lirik sinarnya, meski hanya kedip beku tentang kerak belulangmu. Mungkin ia akan bercerita lara pada ranting tentang tingkahku di punggungmu. Jika sosok sorak-sorenya pun ikut meluruhkan kerontang ulang tahunmu berlalu, atau serak kekal sorotnya menerang terawangkan kelam semasa suram jiwamu. Moga terang redupnya tak kisahkan tabir, fakir, kikir, cibir, gundah emak yang keluh. Emak, kemana terik panasnya mentari di katulistiwa pulau-pulau hijau dulu? Begitu riang terangnya, meski hanya saksi hulu tentang puncak gigih juang. Mungkin ia akan berkisah nestapa pada ilalang tentang jejak sesak jantungmu. Kala kelok binar sengatnya pun larut merapuhkan tulang rusuk tradisi adatmu, atau parau nada murotalnya meluluh lantakkan ladang miras di pesona udikmu. Moga pijar rautnya tak patahkan hilir takbir, sikir, bibir basah emak yang keluh. Emak, kemana lara rintihmu mengukir ingin disenyum rimba perawan dulu? Begitu kerut ekspresimu, padahal tanpa mekarnya mahlihai singgasanamu buatmu. Mungkin ia akan bercerita nestapa pun ratapan kala tak pedulikan reboisasimu. Bila pekokku merajukkan maumu, pun kusutku mengeruhkan ubun-ubun bukitmu. Galau galak awal senyuman jiwa rimbawanmu, kian mengeraskan tebing seluruh. Moga degup mautnya tak kekalkan cecar sihir munkar nakir ke emak yang keluh. Emak, kemana duka pedihmu mengirai dingin kala didera ke mulung alun dulu? Begitu surut ketepiannya, meski tanpa aksi karang memeriksai ombak padamu. Mungkin ia akan berlaga, derita pun kesahnya kala berlalu tawarkan elokmu. Bila esok memantulkan badai,
gemuruh hasutku memaraukan siul musim panenmu. Kalau jejak ihwal, ayunkan tsunami, meretaskan periode dermaga seperti tiwimu. Moga hidup patutnya tak tinggalkan tilai, hilir, traktir, lirih ke emak yang keluh. Emak, bagaimana bisa rela jiwa ragaku memikir dera pertiwi di relung keluh meluluh? Begini lecut keinsafadaran satriaku, meski tanpa aksi heroik serentak belamu. Mungkin mereka candakan penjuru negeri dicurang-ngurangi mata-matawan rivalmu. Bila kedok memuing pusingkan pertiwi, kian kusutkan eksotis wajah multikulturmu. Serantau sesama kawal ajuanmu, niat suci melugas humaniskan entitas adab bangsamu. Moga gempita sautannya kobarkan cita cinta generasi bak peluk ibu pertiwi abadi. Hai Ma, karya W.S. Rendra. Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, Ma, tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga, atau aku terlantar di pasar. Aku bicara tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, Ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tidak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari, mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan yang tanpa persoalan, atau percintaan tanpa asmara dan senggama yang tidak selesai. Hidup memang fana, tentu saja, Ma. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit sambil tak tahu kenapa rasanya setelah mati berulang kali. Tidak ada lagi yang mengagetkanku dalam hidup ini. Tetapi, Ma, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidup ini, aku merasa jalannya arus darah di sekujur tubuhku. Kelenjar-kelenjarku bekerja, sukmaku bernyanyi, dunia hadir. Cicak di tembok berbunyi, tukang kebun kedengaran berbicara pada putranya. Hidup menjadi nyata, fitrahku kembali. Mengingat kamu, Ma, adalah kewajiban sehari-hari. Kesederhanaan bahasa prosa, keindahan isi puisi,
Kita selalu asik bertukar pikiran ya Ma. Masing-masing pihak punya cita-cita. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai Ma, apakah kamu ingat? Aku peluk kamu di atas perahu ketika perutmu sakit dan aku tenangkan kamu dengan ciuman-ciuman di lehermu. Masya Allah, aku selalu kesengsem pada bau kulitmu. Ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba, hidupku penuh makna. Wah, aku memang tidak rugi ketemu kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis sajak, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar dan langit di badan bersatu dalam jiwa. Sudah ya Ma,